nama saya Muhammad Fatul Gozi, NIM saya 1860401231231028. Jadi di sini saya sebagai pemateri yang pertama, saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Baik, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai hipotesis satu sampel proporsi. Untuk langsung saja ke poin pertama yaitu simbol-simbol hipotesis satu sampel proporsi. Nah, di sini ada H0 yaitu sebagai hipotesis 0, H1 sebagai hipotesis alternatif, dan P atau sebagai parameter binom, dan P0 sebagai parameter sebaran binom atau juga asumsi proporsi populasi pada hipotesis 0, dan N banyaknya anggota sampel, X banyaknya anggota sampel dengan karakteristik tertentu, alfa batas kesalahan atau toleransi kesalahan dari penelitian, terus juga ada sigma dan Z sebagai statistik. Nah, selanjutnya itu uji hipotesis mengenai proporsi diperlukan di banyak bidang. Nah, salah satunya yaitu mengenai pengujian hipotesis di mana proporsi keberhasilan dalam suatu percobaan atau satu binom sama dengan satu nilai tertentu, di mana H0 adalah P sama dengan P0, dan sedangkan hipotesis alternatifnya bersifat satu arah atau dua arah, yaitu P lebih kecil dari 0 atau juga P lebih besar dari 0, atau mungkin P tidak sama dengan P0. Statistik yang digunakan sebagai landasan kriterium keputusan adalah perubahan acak binom X. Juga bisa menggunakan statistik P sama dengan X per N atau nilai X yang jauh dari nilai tengahnya, yaitu mu sama dengan N P0. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis satu sampel dan satu sampel proporsi, dan juga dari teman rekan saya. Saya Azizatul Ubaidiyah dengan NIM akhir 1021. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis dibagi menjadi 5, di mana langkah pertama yaitu menentukan formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, ketika H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P kurang dari P0. Yang kedua, ketika H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P lebih dari P0. Yang ketiga, ketika H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P tidak sama dengan P0. Langkah kedua dalam pengujian hipotesis yaitu mencari nilai alfa atau taruh nyata dan nilai tabel. Caranya dengan mengambil nilai alfa sesuai soal atau sesuai kebijakan, dan kemudian mencari nilai Z alfa per 2 dari tabel. Langkah ketiga dalam pengujian hipotesis yaitu menentukan kriteria pengujian. Yang pertama, untuk H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P lebih dari P0, maka kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila Z0 kurang dari sama dengan Z alpha dan H0 ditolak apabila Z0 lebih dari Z alpha. Yang kedua, untuk H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P kurang dari P0, maka kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila Z0 lebih dari sama dengan min Z alpha dan H0 ditolak apabila Z0 kurang dari min Z alpha. Yang ketiga, untuk H0 atau P sama dengan P0 dan H1 atau P tidak sama dengan P0, maka kriteria pengujiannya yaitu H0 diterima apabila min Z alpha per Z kurang dari sama dengan Z0 kurang dari sama dengan min Z alpha per 2, dan H0 ditolak apabila Z0 lebih dari Z alpha per 2 atau Z0 kurang dari min Z alpha per 2. Langkah keempat dalam pengujian hipotesis yaitu menentukan uji statistik. Uji statistik dalam hipotesis satu sampel proporsi bisa menggunakan rumus Z sama dengan X min NP0 per akar dari NP0 kali Q0, atau bisa juga menggunakan rumus Z0 sama dengan X per N min P0 per akar dari P0 kali 1 min P0 per N.
Kemudian, langkah kelima dalam pengujian hipotesis yaitu menuliskan kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dituliskan dengan cara H0 ditolak apabila Z jatuh ke dalam wilayah kritik dan H0 diterima bila Z jatuh ke dalam wilayah penerimaan. Selanjutnya, saya Novisania Lailatul Fitri NIM 1020. Di sini saya akan membahas contoh soal yang pertama. Seorang pejabat bank budidaya berpendapat bahwa petani peminjam kredit BIMAS yang belum mengembalikan kreditnya kembali sebesar 70% dengan alternatif lebih kecil dari itu. Untuk menguji pendapat itu, kemudian diteliti sebanyak 225 orang petani peminjam kredit BIMAS. Ternyata ada 150 orang yang belum mengembalikan kredit dengan A atau alfa, yaitu toleransi kesalahan dari penelitian sama dengan 10%. Kemudian ujilah pendapat tersebut. Di sini diketahui bahwa P0 sama dengan 0,07. P0 ini merupakan asumsi proporsi populasi pada hipotesis 0. Nah, dari soal diketahui bahwa P0-nya sebesar 70%. Kemudian diubah menjadi desimal yaitu 0,07. Kemudian A atau alfa, yaitu toleransi kesalahan dari penelitian. Di soal A-nya yaitu 10%, kemudian diubah menjadi desimal menjadi 0,1. Selanjutnya X sama dengan 150. X ini merupakan banyaknya kejadian dalam sampel. Kemudian N sama dengan 225. N merupakan banyaknya anggota dalam sampel. Selanjutnya kita menentukan formulasi hipotesis. H0 atau hipotesis 0 sama dengan P sama dengan 0,07. Kemudian H1 atau hipotesis alternatifnya sama dengan P kurang dari 0,07. Dari mana kita mengetahui bahwa P kurang dari 0,07? Nah, dari soal ini diketahui bahwa alternatif lebih kecil, sehingga kita menggunakan tanda kurang dari. Selanjutnya, kita menentukan statistik uji. Di sini kita menggunakan rumus Z hitung. Rumus dari Z hitung sama dengan X min N kali P0 per akar N kali P0 dikali dalam kurung 1 min P0. Kemudian langsung kita masukkan saja angka-angkanya. Z hitung sama dengan 150 min 225 dikali 0,07 per akar 225 dikali 0,07 dikali dalam kurung 1 min 0,07. Kemudian hasil penghitungannya sama dengan min 1,09. Kemudian kita menentukan wilayah kritik. Di sini H1 sama dengan satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena tadi kan diketahui bahwa satunya kurang dari. Jadi kalau tandanya satu kurang dari atau lebih dari, maka dikatakan satu arah. Kemudian kita masukkan saja angka-angkanya ke dalam rumus Z hitung Z alfa. Tadi kita ketahui bahwa Z hitungnya min 1,09. Kemudian kita mencari Z alfa. Di sini kita kurangi angka 1 dengan alfanya yaitu 0,1. Angka 1 di sini merupakan luasan kurva normal sebenarnya. Nah, 1 dikurangi 0,1 ini sama dengan 0,9. Kemudian kita cari pada tabel distribusi normal baku angka yang sama persis atau yang mendekati 0,9. Di sini bisa kita lihat bahwa angka yang mendekati dengan 0,9 yaitu 0,8997. Kemudian dari sini kita tarik ke kiri, ke kolom paling kiri, kita temukan angka 1,2. Kemudian kita tarik ke atas atau baris paling atas, kita temukan angka 0,08. Langkah selanjutnya yaitu jumlah angka tersebut. 1,2 ditambah 0,08 sehingga nilai Z alfa sama dengan 1,28. Ini dapat kita ketahui bahwa Z hitung dan Z alfanya yaitu min 1,09 lebih dari
min 1,28. Jadi kesimpulannya H0 diterima dan pendapat tersebut benar. Nama Putri Maisi, NIM 1034. Saya di sini akan menjelaskan contoh soal dari hipotesis 1 simple proporsi. Pada pelajaran matematika kelas 8A terdapat 25 siswa yang memenuhi KKM dan 5 siswa yang tidak memenuhi KKM. Guru ingin mengetahui apakah banyaknya siswa yang memenuhi KKM pada mata pelajaran matematika lebih dari 75% dengan taraf signifikansi 0,05. Nah, pertama kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini ada lebih dari 75%. Jadi kita menggunakan lebih dari dan juga kurang dari sama dengan. H0 di sini adalah P kurang dari sama dengan 0,75, yaitu persentase siswa yang memenuhi KKM tidak lebih dari 75%. Sedangkan H alternatif atau H1-nya adalah P lebih dari 0,75, yaitu persentase siswa yang memenuhi KKM lebih dari 75%. H0 di sini merupakan asumsi awal, yaitu di sini dikatakan apakah ingin mengetahui guru ingin mengetahui apakah banyaknya siswa yang memenuhi KKM pada mata pelajaran matematika itu lebih dari 75%. Lalu H alternatif atau H1-nya ini merupakan dugaan yang ingin dibuktikan, yaitu apakah siswa yang memenuhi KKM itu lebih dari 75%. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikansinya dan wilayah kritik. Di sini sudah ada taraf signifikansinya yaitu 0,05, maka kita tulis di sini alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Lalu pada wilayah kritik itu H0 ditolak jika Z hitung lebih besar daripada ZA dengan ZA itu 1,645. Bagaimana bisa mendapatkan 1,645 ini? Nah, kita hitung dari 100% itu dikurangi dengan ini alfanya 5%, taraf signifikansinya 5% sama dengan 95% atau 0,9500. Nah, jika kita lihat di dalam tabel di sini angka yang mendekati 0,95 itu ada 0,9495. Lalu di sini kita lihat, kita jumlahkan 1,6 dengan 1,6 kita jumlahkan dengan 0,04. 1,6 tambah 0,04 sama dengan 1,64. Nah, jika dilihat lagi di sini ada dua angka yang mendekati 0,9500, yaitu ada 0,9505. Jadi kita tambahkan di sini 0,005, yaitu 0,005 ini merupakan selisih antara angka yang paling dekat dengan tabel, yaitu ini dan juga ini. Ini merupakan 0,005 ini adalah selisih dari angka yang mendekati yang paling dekat dengan tabel. Kita jumlahkan menjadi 1,645. Lalu langkah selanjutnya adalah uji statistik. Nah, di sini menggunakan rumus uji Z. Nah, Z sama dengan X min N P0 per akar N P0 dikalikan 1 min P0. Nah, kita masukkan di sini X itu adalah siswa yang memenuhi KKM. Nah, di sini ada 25 siswa yang memenuhi KKM, jadi kita masukkan 25 di sini. Lalu N itu merupakan jumlah keseluruhan siswa. Jadi 25 itu ditambah 5 menjadi 30. Kita masukkan di sini 30 dikali dengan
P0. Nah, P0 ini adalah yang hipotesis yang akan diuji ya, yaitu 75% ini atau 0,75 per akar N yaitu 30, P0 dikalikan 0,75 dikali 0,25. Nah, 0,25 ini dari 1 min P0, 1 dikurangi 0,75 itu hasilnya 0,25 sama dengan 22,5 per 237 dan hasilnya 9,49. Nah, kesimpulannya di sini Z hitung lebih dari ZA. 9,49 itu lebih besar dari 1,645. Jadi maka H0 itu ditolak. Nah, bisa kita lihat dari sini, berarti dapat disimpulkan bahwa lebih dari 75% siswa itu memenuhi KKM dalam mata pelajaran matematika.